Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya, semuanya bersuka cita, amin. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan jika kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, amin. Mari kita satukan hati kita. Jika kita rindu ingin menyembah dan memuliakan nama Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita tanggalkan segala beban perkara kehidupan kita dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan di tempat ini. Dia Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang mengerti setiap hati kita. Mari kita berikan hidup kita dalam Dia.
bersyukur buat Tuhan, kasih Tuhan. buat segalanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Thank you Jesus. Terima kasih segala pujian bagimu. Setiap nafasku yang terhembus sudah berikan berseru kuduslah Tuhan Bapa, segala pujian bagimu. Setiap nafasku yang terhembus sudah berikan berseru kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu. Setiap nafasku yang terhembus sudah berikan berseru kuduslah Tuhan kuduslah Tuhan hanya bagi namamu Tuhan. Yesus. Mari berikan salam satu sama lain, katakan Tuhan mengasihimu. Amin. Tuhan mengasihi. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan di tempat ini. Karena Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Amin. Batu karang yang teguh
Tuhan, Raja pemenang, bersorak surga. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, benar dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Yesus itu tempat perlindungan bagi kita, amin. Yesus tempat perlindungan bagi kita semua. Jangan pernah ragukan Dia. Mari terus berjalan bersama dengan Yesus. Yeay! Yes! Katakan dengan imanku. Ragu-ragu akan kesetiaan. Amin. Kau pegang hidupku. Yes, kami percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, tuntun langkah. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Amin. Percaya itu selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi katakan, yang telinga mendengar, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa, percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah senantiasa dalam hidup kami. Senantiasa dengan-Mu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan, sekali lagi katakan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Tuhan. Haleluya, Yesus. Selamanya. Yes, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan.
Bapa, satu hal yang kami minta kepada Tuhan, biar hidup kami ini terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh hikmat-Mu. Hidup kami berjalan di dalam pengertian akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami minta kepada Engkau, selidiki hati kami, uji batin kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus? Biar ketika kami hidup, Kau menemukan kami setia sampai Yesus memanggil kami Tuhan. Bawa kami terus berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilaiku dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Semua Kau tahu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap melihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap ku berjuang
dapat dia, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Kau yang mengenal hidup kami, Kau yang menyelidiki hidup kami, Kau yang menguji batin kami. Yesus Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu, bahwa kami mengenal Engkau, bahwa kami setia kepadamu, Yesus. Oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada kami sampai saat ini semua karena kasih setia Tuhan. Kasih setiamu itulah yang menopang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menopang hidup kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenal pribadi kami. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami, bahwa kami untuk mengasihi Tuhan, bahwa kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami. Engkau yang mengenal setiap pribadi anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau tahu segala kerinduan mereka. Engkau tahu segala kebutuhan. Engkau tahu segala pergumulan. Kami percaya ketika kami datang bersungguh hati di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kami. Engkau yang berperkara atas hidup kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan kami datang. Kami pulang ke tempat ini dengan kemenangan. Kemenangan bukan karena kami, tapi karena Tuhan sendiri yang berperang bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada di tempat ini, Engkau Guru Agung kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Jangan sembunyikan firman-Mu, jangan sembunyikan kasih-Mu, jangan sembunyikan hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak sekolah minggu. Biar setiap firman yang ditaburkan itu bertumbuh, menghasilkan buah, dan buahnya lebat dan dinikmati oleh Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, salam. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Kayaknya di tengah-tengah ada satu calon jemaat. Ya, dibawa oleh Wahyu. Selamat datang. Beliau mahasiswa saya Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali. Saya hari ini punya pengalaman yang luar biasa. Saya tadi jam 7:30 pelayanan di MDC Kediri Saudara. Ya, kebetulan minggu lalu gembalanya itu pasang ring Saudara. Pasang ring keempat dan kelima Saudara. The Lord of the Ring Saudara. Ya, pasang ring jadi belum boleh capek. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya ditelepon, dia bilang, "Pak, tolong
pelayanan firman-Nya di MDC Kediri. Saya hitung-hitung waktu saudara. Waduh, 7:30 sampai 8:30. Jam 10 harus sudah sampai di Tulungagung. Waduh, saya harus cari supir yang excellent ini, saya pikir saudara. Ya, untung saya ketemu supir yang excellent, Om Saleh saudara. Udah 9:30 dia salib-salib itu semua mobil. Sampailah di sini saudara. Ternyata Bu Ida punya saingan saudara. Ya puji Tuhan. Dan hari ini tadi pagi saya ngisi di Kediri, sekarang di sini. Nanti habis ini jam 12 saya juga harus ngisi khotbah di Natal. Ada persekutuan Batak saudara, kumpulan orang Batak, mereka melakukan Natal. Saya diminta lagi khotbah di sana saudara. Khotbah yang ketiga saudara. Sudah 3 tahun berturut-turut saya diminta ngisi khotbah Natal di sana. Dan pas kebetulan hari ini saudara, saya bilang puji Tuhan, melayani Tuhan itu anugerah saudara. Amin. Kesempatan saudara. Makanya setiap ada kesempatan melayani Tuhan, jangan buang kesempatan itu saudara. Ada waktunya kita nggak punya kesempatan, ya kadang capek saudara. Kemarin saya nyiapin khotbah 4 satu hari saudara. Nyiapin 4 khotbah satu hari. Saya harus bergumul 4 khotbah dengan 4 tema yang berbeda saudara. Waduh, itu pergumulan doanya tuh harus gimana saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan itu, kalau dia sudah percayakan sesuatu saudara, gak mungkin dia biarkan kita berjuang sendiri. Bapak Ibu, kita sedang program mempersiapkan diri untuk spiritual formation saudara. Spiritual formation, setiap Selasa kita mengadakan pelajaran seminar tentang bagaimana membangun formasi rohani. Seluruh Indonesia ada di 100 kota, kita mengikuti bersama-sama, dan itu tidak ada siaran ulang saudara. Saya lihat beberapa kota, mereka tidak ikut lewat rumah masing-masing saudara. Mereka ikut di gereja dan pakai layar LCD. Saya pikir ini ide yang bagus, karena nanti habis kita mengikuti seminar itu, kita ada diskusi kelompok. Bagaimana membangun spiritual formation di gereja kita masing-masing untuk tahun ke depan saudara. Karena itu menurut hemat saya, bagi jemaat yang memungkinkan bisa untuk minggu ini, kan kita ada pertemuan 4 kali pertemuan setiap hari Selasa, 4 kali. Selasa lalu itu 1 kali, Selasa ini nanti pertemuan kedua. Saya pikir kita akan buat nanti di Ngujang saudara. Kita akan mengikuti, jadi tidak ada kesan bulan ini. Kita juga kan ada program doa puasa sebenarnya ya, sampai tanggal 30. Dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 30 ini kita ada doa puasa juga. Jadi kesan kita diliburkan, kita mau fokus mempersiapkan spiritual formation ini saudara. Karena itu mari saya mau ngajak setiap kita jam 7 on time, tapi karena dari Bandungnya tuh on time saudara. Kita nggak bisa bilang ke mereka, aduh kami belum penuh, tunggu dulu, kata nggak bisa saudara. Mereka on time langsung dari Bandung, mereka siarkan. Yang ngasih seminar langsung Pak Bambang Wijaya saudara. Luar biasa, sangat memberkati, sangat memberkati. Ya, itu seluruh Indonesia, semua MDC, ada 100 kota MDC di seluruh Indonesia yang mengikutinya saudara. Jadi saya mau ngajak kita, ayo sisihkan waktu Selasa jam 7, tentu 6:30 lah ya, sudah di sana kita siap-siap. Jam 7 cuman sampai 8:30 tet. Jadi Pak Bambang itu luar biasa disiplinnya, 8:30 selesai. Habis itu kita nanti diskusi sebentar sekitar 15 menit bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan itu di gereja ini. Bagaimana membangun formasi rohani di gereja ini saudara. Karena itu mari saya harap semua jemaat, kalaupun terpaksa nggak bisa ke Ngujang saudara, kita akan adakan di Ngujang, ya ikutilah di rumah saudara. Karena sangat bagus, sangat bagus. Karena itu nanti yang akan menjadi guidance, yang menjadi penuntun kita, membawa kita membangun spiritual formation sepanjang tahun ke depan. Karena itu target kita saudara. Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun ini adalah level up. Sama-sama katakan level up. Ya, jadi ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa kita perlu level up? Karena memang tantangan itu semakin sulit, semakin berat.
Kalau kita tidak naikkan level kita, maka kita akan stres, kita akan bingung, kita akan panik. Karena itu jangan puas dengan diri kita. Mari kita lihat apa yang bisa kita tingkatkan. Saya bagikan minggu lalu minimal ada 4. Yang pertama, spiritual kita. Naikkan level rohanimu, saudara. Naikkan. Karena apa? Pekerjaan iblis, tipu muslihat iblis itu semakin dahsyat. Iblis itu datang itu seperti serigala berbulu domba. Kelihatan rohani sebenarnya menjerumuskan, kelihatan baik sebenarnya tidak. Kalau kita tidak naikkan level rohani kita ke tingkat yang lebih tinggi, maka kita akan tertipu, saudara. Kita harus masuk ke dalam level sampai kita bisa membaca pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, strategi-strategi kuasa kegelapan, dan kita punya karunia membedakan roh. Kalau tidak, kita akan tenggelam, saudara. Karena iblis itu bekerja dengan licik, dia menipu. Spiritual kita mari kita naikkan, saudara. Rohani kita, iman kita. Yang kedua, apa yang harus kita naikkan, saudara? Kualitas karakter kita, saudara. Saudara, persaingan di dunia ini semakin ketat. Kalau karakter kita nggak unggul, kita nggak dipercaya oleh orang, kita nggak dipakai. Kalau kita tidak lagi dipercaya oleh orang lain, kalau kita sudah tidak bisa lagi diandalkan, nggak ada lagi alasan kita untuk sukses, nggak ada lagi alasan bagi kita untuk menjadi berkat. Mari kita tingkatkan kualitas karakter kita, disiplin, tanggung jawab, jujur, rajin, mengampuni, mengasihi. Kita terus naikkan tingkat karakter kita, kualitas karakter kita. Yang ketiga yang harus kita tingkatkan apa, saudara? Knowledge, skill kita, pengetahuan kita. Jangan malas belajar, saudara. Jangan malas belajar. Dunia ini terus berubah. Kalau kita nggak belajar, kita akan menjadi seperti orang yang paling bodoh. Di dunia ini tidak ada yang berubah, yang tidak berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Makanya belajarlah terus. Apa yang bisa kita pelajari? Perkembangan zaman, kita mulai pelajari. Tingkatkan terus. Anak-anak muda jangan sibuk main game, jangan sibuk main handphone. Pakai fasilitas handphone itu untuk belajar. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Mari ke level yang lebih tinggi. Apalagi yang perlu kita tingkatkan, saudara? Human relation. Kemampuan kita menjalin relasi dengan banyak orang. Jalin relasi sebanyak mungkin dengan orang. Karena Tuhan akan tolong kita lewat orang-orang lain. Gak mungkin Tuhan datang ujuk-ujuk dari sorga untuk menolong kita. Enggak, saudara. Dia akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Dia akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengangkat kita. Kalau kita eksklusif, sembunyi di kamar, sembunyi di rumah, bagaimana Tuhan mau mempromosikan kita? Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Anak-anak muda, didik anak-anak kita untuk tidak eksklusif, tapi mulai belajar berelasi, jalin hubungan yang sehat ke banyak orang, saudara, yang membangun hidup kita. Mari, ada empat yang menjadi pondasi kita, yang akan menopang hidup kita untuk kita mengalami level up, saudara. Apa itu? Yang pertama, kita bersandar kepada kasih-Nya Tuhan. Andalkanlah kasih-Nya Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita, bukan andalkan kepintaran kita, andalkan kasih Tuhan. Yang kedua, andalkanlah kesetiaannya Tuhan. Dia Allah yang setia, jangan pernah ragukan Dia. Dia Allah yang setia. Bahkan Alkitab katakan, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Jadi kalau kita punya masalah, punya pergumulan, pribadi yang pertama yang harus kita cari harusnya Tuhan. Bukan orang lain, apalagi dukun, tapi Tuhan, karena Dia pribadi yang setia.
Yang ketiga adalah bersandarlah kepada kuasanya. Bukan kepada kehebatan kita, bukan kepada kepintaran kita, bukan kepada orang lain, tetapi bersandar kepada kuasa Tuhan. Izinkanlah kuasa Tuhan itu nyata lewat hidup kita. Izinkan kuasanya. Dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana bersandar kepada kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana bersandar kepada hikmat Tuhan. Dipandu oleh hikmat Tuhan. Itu akan kita bahas pagi hari ini, saudara. Bagaimana dipimpin oleh hikmat Tuhan. Hikmat itu penting, saudara. Yang membedakan antara orang sukses dengan yang tidak sukses itu sebenarnya terletak di hikmatnya. Kemampuan melihat, kemampuan menilai, kemampuan merespon dengan benar, saudara. Jadi hikmat itu bagaimana kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita mampu melihat dari perspektif dan sudut pandangnya Tuhan, kita akan mampu membuat keputusan yang benar. Kalau kita mampu membuat keputusan yang benar, kita akan mampu bertindak dengan benar. Kenapa kita salah dalam bertindak? Karena kita salah dalam membuat keputusan. Kenapa kita salah dalam membuat keputusan? Karena kita salah di dalam melihat. Melihat dari perspektif yang salah. Itu yang membedakan, saudara. Dipandu oleh hikmat Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita masih dari teks yang sama, saudara. Yaitu Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini akan mengalami level up atau level down sangat ditentukan oleh keputusan kita. Saudara dan saya ada saat ini sebagaimana saudara dan saya ada, itu merupakan hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Saudara mau menjadi keluarga yang bahagia, itu ditentukan keputusan saudara di masa lalu menikah dengan siapa. Saudara sekarang menjadi orang yang sukses, itu keputusan saudara beberapa tahun dan waktu yang lalu. Saudara bekerja di mana? Saudara bagaimana belajar? Saudara bergaul dengan siapa? Jadi jangan anggap enteng setiap keputusan. Karena setiap keputusan itu pasti mengandung konsekuensi. Jadi hidup kita ini bisa level up atau level down, itu ditentukan oleh keputusan-keputusan kita. Albert Camus berkata seperti ini, hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang saudara buat. Minimal ada 3 keputusan yang gak boleh salah. Selalu saya ingatkan ini. Kalau saudara salah dalam membuat 3 keputusan ini,
saudara sedang merusak hidupmu dan merusak masa depanmu, bahkan bisa membawa kita ke dalam kebinasaan kekal. Keputusan yang pertama adalah keselamatan. Siapa yang menjadi andalan kita di dalam keselamatan? Tentu tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Itu anugerah. Itu keputusan yang sangat benar dan tepat. Jangan buang itu. Itu keputusan pertama, gak boleh salah. Begitu saudara salah dalam membuat keputusan tentang keselamatan, saudara sedang mempersiapkan hidup kepada kebinasaan kekal. Keputusan kedua yang gak boleh salah adalah saudara bekerja di mana. Penting karena apa? Tuhan sudah siapkan pekerjaan-pekerjaan di mana lewat pekerjaan itu kita diberkati Tuhan, di mana lewat pekerjaan itu karakter kita dibentuk, di mana lewat pekerjaan itu spiritual kita dibentuk. Makanya selalu saya katakan kepada orang-orang yang cari kerja, kerja itu bukan mencari uang. Bagi orang dunia bekerja mencari uang. Tetapi bagi orang Kristen, bekerja itu adalah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menggenapi rencana Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Karena itu, kalau engkau tahu bahwa Tuhan menempatkan engkau bekerja di sini, lakukanlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu mendapat upah. Pekerjaan, jangan salah. Ini yang membuat saya berani meninggalkan tawaran-tawaran pekerjaan. Bahkan tawaran untuk bekerja di perusahaan keluarga. Ini yang membuat istri saya berani meninggalkan tawaran sampai ke Singapura. Karena kita tahu bahwa Tuhan tempatkan kita di sini. Yang ketiga yang tidak boleh salah, saudara. Apa itu? Pasangan hidup. Saudara salah dalam memilih pasangan hidup, selesailah hidupmu. Selesai. Engkau tidak akan menemukan kebahagiaan. Anak-anakmu bisa berantakan. Pasangan hidup. Pasangan hidup itulah yang paling membentuk kualitas hidup kita. Makanya, kalau saya tidak salah, Wakil Presiden Amerika pernah bilang gini, di balik setiap pria yang sukses selalu ada wanita yang luar biasa. Jadi sukses atau tidaknya suami itu ditentukan oleh istri. Makanya calon suami jangan salah kawin. Jangan salah kawin, saudara. Jadi saudara, mari, keputusan itu penting. Dan kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi, di mana informasi semakin banyak, dibutuhkan hikmat Tuhan dalam membuat keputusan yang benar. Saudara tahu nggak? Salah satu tantangan terberat dalam hidup kita hari-hari ini adalah informasi yang terlalu banyak. Saudara bisa dengar khotbah dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta E, F. Hampir tiap hari masuk ke handphone kita bingung mana yang benar. Kalau saudara nggak hati-hati menyaring, bahaya. Makanya Alkitab bilang gini, saudara, pada akhir zaman itu tantangan terberat gereja itu bukan penganiayaan, bukan penderitaan, tapi pengajar sesat. Akan banyak orang mengajar firman Tuhan tidak seperti yang Tuhan mau.
Informasi akan banyak masuk sampai akhirnya saudara bingung. Yang mana yang benar? Disinilah dibutuhkan hikmat Tuhan. Disinilah dibutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Disinilah dibutuhkan karunia membedakan roh. Saya tidak sedikit orang WA saya tanya gini, Pak, gimana menurutmu khotbah ini? Pak, gimana menurutmu berita ini? Media membuat kita bingung. Dibutuhkan hikmat Tuhan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Makanya kita hari ini belajar bagaimana dituntun oleh hikmat Tuhan. Saudara, dunia punya hikmat, saudara. Alkitab katakan bahwa hikmat Tuhan itu kebodohan bagi dunia. Kadang hikmat Tuhan itu, kalau kita berjalan di dalam hikmat Tuhan, itu kebodohan bagi dunia. Bagaimana tidak? Hikmat Tuhan bilang gini, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dunia bilang gak masuk akal, goblok. Berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu, itu hikmat Tuhan. Gak masuk akal. Berilah maka kamu diberi. Kalau orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Itu hikmat Tuhan. Ampunilah. Berapa kali mengampuni satu hari? 7 kali 70 kali 7. Itu berapa itu? 7 kali 70 490 kali 7. 1 hari. Orang dunia bilang apa? 1 kali salah sih Pak masih oke. 2 kali sih saya masih ya terimalah. 3 kali bacok. Betul gak? Itu hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan apa? Mengampuni tanpa batas. Makanya kenapa hikmat Tuhan itu kebodohan bagi dunia. Kalau kita tidak mengerti hikmat Tuhan, maka kita akan terjebak kepada hikmat dunia. Dan itulah yang membuat kita tersesat. Hikmat dunia versus hikmat Tuhan. Apa sih yang membedakan? Hikmat dunia adalah kemampuan berpikir dan bertindak yang sangat terbatas. Saudara, ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak mengerti. Pikiran kita sangat terbatas untuk memahaminya. Kalau kita andalkan pikiran kita capek. Bahkan kita terjebak dalam perangkap kuasa kegelapan. Apalagi hikmat Tuhan adalah hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat Tuhan dapat membawa kita kepada kemenangan, pembebasan, dan damai sejahtera. Saya ambil contoh. Hikmat dunia bilang gini, kalau kamu disakiti, ya sakiti balik dong. Kalau kamu dirugikan, rugikan balik dong. Kira-kira itu membawa damai sejahtera enggak? Itu membuat kita semakin kepahitan, semakin terpuruk. Kita makan gak enak, tidur gak jenak. Karena kita dikuasai oleh sakit hati. Tapi hikmat Tuhan bilang apa? Kamu disakiti, ampuni. Begitu kita bisa ngampuni, saudara, terjadi kemenangan gak? Jadi. Terjadi apa? Pembebasan gak? Jadi. Terjadi damai sejahtera gak? Jadi. Itu bedanya hikmat dunia sama hikmat Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara nggak mengerti hikmat Tuhan, saudara akan bingung, saudara akan dipermainkan perasaan kita. Hikmat Tuhan dapat membuat seseorang bijaksana mengerti mana yang benar dan salah,
dan membuat cara pandang menjadi benar. Itu hikmat Tuhan. Kita tahu, oh ini benar, ini salah. Hikmat dunia tidak. Bagi hikmat dunia apa? Mana yang menguntungkan saya? Mana yang membuat saya lebih nyaman? Itu hikmat dunia, tapi hikmat Tuhan enggak. Sekalipun rugi, karena ini benar, saya lakukan itu. Sekalipun menyakiti saya, karena itu kebenaran, saya lakukan. Itulah hikmat Tuhan. Beda sama hikmat dunia. Kok ini gak menguntungkan saya, ini gak nyaman buat saya. Itu hikmat dunia. Dan kebanyakan orang, termaksud orang Kristen, masih memakai hikmat dunia, belum mengerti hikmat Tuhan. Saya di dalam perjalanan pelayanan saya kadang harus merelakan diri saya dirugikan, dimanfaatkan, bahkan disalah mengerti. Saya harus relakan itu demi memegang hikmat Tuhan. Kadang kita harus relakan. Tokoh-tokoh di Alkitab mereka dirugikan, bahkan kehilangan nyawa demi kebenaran. Jadi kita mau belajar, kalau saudara mau level up, kita harus komitmen mengikuti hikmat Tuhan. Tentu hikmat Tuhan itu ada di firman Tuhan, saudara. Hikmat itu melebihi permata, Alkitab katakan. Lebih berharga dari emas perak. Emas perak gak mampu menggantikan hikmat, saudara. Apalagi perbedaan sumber hikmat, saudara. Kalau hikmat dunia berasal dari kemampuan berpikir dan bertindak, sedangkan hikmat Tuhan berasal dari Tuhan. Makanya kalau saudara tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, gak mungkin kita punya hikmat Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena hikmat itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan hanya berikan itu kepada orang-orang yang punya relasi dengan Dia, orang-orang yang menghormati Dia, orang-orang yang mengutamakan Dia. Konsekuensi hikmat dunia dapat menjerumuskan, sedangkan hikmat Tuhan dapat membawa kepada kemenangan. Satu saat Abraham dan keponakannya Lot harus membuat sebuah keputusan. Karena kambing dombanya Lot sudah terlalu banyak, kambing dombanya Abraham sudah terlalu banyak, sehingga pegawai mereka sering ribut, saudara. Abraham sebagai omnya, Lot sebagai keponakannya. Abraham bilang gini, tentu kita sebagai kerabat gak mungkinlah ribut hanya gara-gara lahan. Karena itu gini aja, kita buat aja, kita pisah aja. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, supaya pegawai kita nggak ribut. Alkitab katakan, Lot melihat sungai Yordan itu menarik, bagus. Airnya mengalir sehingga rumput-rumput di sana bisa tumbuh. Yang dilihat Lot adalah dengan cara pandang hikmat dunia, ada sungai Yordan sehingga kambing dombanya bisa hidupnya bagus. Dia tidak peduli apakah orang-orang di sekitar sungai Yordan itu mengasihi Tuhan atau tidak. Ternyata orang-orang di sekitar sungai Yordan, yaitu Bani Sodom dan Gomora, mereka tidak menghormati Tuhan. Akhirnya Lot memilih sungai Yordan yang kelihatan subur, sementara Abraham mengalah memilih tanah gersang. Tapi saudara tahu ceritanya akhirnya? Tanah gersang itu menjadi tanah yang subur gara-gara Abraham di sana. Tetapi daerah sungai Yordan memang subur, tapi orang-orang di sana nggak menghormati Tuhan. Laki-laki nggak tertarik sama perempuan, malaikat aja mau diperkosa. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Sodom dan Gomora itu diporak-porandakan oleh Tuhan dengan belerang,
Dan Lot beserta istri dan kedua anaknya itu keluar, saudara. Istrinya masih pakai hikmat dunia, dia masih melihat ke belakang. Akhirnya istrinya jadi tiang garam. Dan yang lebih celaka tidak sampai di situ, saudara. Akhirnya hiduplah Lot dengan kedua putrinya. Putrinya pakai hikmat dunia. Lihat, hikmat dunianya apa? Dia bilang gini, kakak beradik bilang gini, Dek, di sini nggak ada laki-laki, cuman papa kita. Ayo kita kasih dia minum anggur sampai mabuk. Setelah papa kita minum anggur sampai mabuk, kita tidurin. Jadi kedua putrinya memperkosa bapaknya. Lihat, pakai hikmat dunia. Kedua putrinya memperkosa bapaknya. Akhirnya hamillah kedua putrinya ini, melahirkan keturunan siapa? Amon dan Moab. Dan kita tahu Bani Amon dan Bani Moab itu menjadi musuh bebuyutan keturunan Abraham, yaitu Israel. Jadi ketika kita membuat keputusan yang salah dengan hikmat dunia, dampaknya bukan kepada kita saja, dampaknya sampai ke anak cucu. Hati-hati. Jadi hikmat dunia itu akan menjerumuskan kita. Mungkin sekarang kelihatan baik-baik saja, tapi 5, 10, 20, 30 tahun ke depan baru kelihatan hasilnya. Kalau saudara pelajari kisah Lot dan Abraham itu luar biasa. Bagaimana kita harus melihat dari perspektifnya Tuhan, yaitu dengan hikmatnya Tuhan. Hikmat dunia cenderung kelihatan nyaman secara daging seperti Lot tadi. Sedangkan hikmat Tuhan terkadang gak masuk akal secara logika, saudara. Gak masuk akal. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin orang suruh kita jalan 1 mil, kita berjalan 2 mil? Bagaimana mungkin kita berdoa bagi orang yang memusuhi kita? Gak masuk akal. Dan itu menyakitkan ke daging, saudara. Menyakitkan ke daging. Itu hikmat dunia. Hikmat dunia terbatas, sedangkan hikmat Tuhan itu mencakup segala sesuatu. Hikmat Tuhan itu bisa berdampak sampai kekekalan, saudara. Berdampak sampai ke anak cucu, sampai ribuan tahun dampaknya, saudara. Sampai ribuan tahun. Ingat kisah dengan Jonathan Edward dan Max Jukes. Jonathan Edward, orang yang sangat cinta Tuhan. Max Jukes, dia orang yang tidak takut Tuhan. Dia ateis, pemabuk. 100 tahun setelah diteliti keturunan Jonathan Edward dan keturunan dari Max Jukes, keturunan Jonathan Edward rata-rata orang hebat. Ada dosen, ada penulis buku, ada pendeta dan penginjil, ada senator Amerika, ada badan keuangan Amerika, ada wakil presiden Amerika. Itu keturunan dari Jonathan Edward yang melihat hidup dari hikmat Tuhan. Sementara Max Jukes keturunannya kalau enggak pelacur, pembunuh, pemabuk, dan hampir semua keturunannya yang perempuan itu pelacur. Dan mereka merugikan negara Amerika lebih dari 1 juta US dollar. Dampaknya panjang sampai ratusan tahun. Karena keturunan Jonathan Edward dan Max Jukes itu diteliti 100 tahun setelah mereka meninggal. Dilihat semua generasinya. Jadi mari belajarlah melihat dari hikmat Tuhan. Karena dampaknya itu panjang. Jadi jangan saudara bilang, oh saya main-main sama Tuhan, saya datang ke dukun, hidup saya nyaman-nyaman saja, saya diberkati Tuhan. Anak cucumu nanti berantakan. Anak cucunya berantakan. Hikmat Tuhan menilai hikmat dunia. Yesaya katakan ini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tak terduga pengertiannya.
Jadi jangan coba-coba menilai Tuhan dari perspektif kita. Hari-hari ini banyak orang-orang agnostik. Banyak orang-orang menjadi ateis karena berusaha menilai Alkitab dari perspektif dunianya. Saudara bisa lihat di media sosial, sangat tren. Salah satu orang kaya di Indonesia, pendiri minuman terkenal lah, saya tidak perlu sebutkan. Dia selalu berkata gini, saya tidak percaya surga, saya tidak percaya neraka. Masa Tuhan yang penuh kasih membiarkan manusia masuk neraka? Itu kan hikmat dunia. Saya berkali-kali komentari saudara, TikToknya dia. Beliau bilang saya berhalusinasi saudara. Coba bayangkan sampai saya bilang saya yang berhalusinasi atau dia yang berhalusinasi saudara. Dia coba menilai hal-hal spiritual pakai hikmat dunia. Gak mampu. Bahkan dunia gak mampu melihat bahwa Yesus Tuhan. Kalau saudara bisa percaya bahwa Yesus Tuhan, itu kalau bukan hikmat Tuhan, mustahil. Saya banyak temukan orang sudah mengalami mujizat Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetap tidak mau percaya bahwa Yesus Tuhan karena dia tidak punya hikmat Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara dan saya kalau saudara dikasih hikmat Tuhan untuk mengenal siapa dia, mengerti jalan-jalannya, itu lebih berharga daripada permata saudara, kata kitab Amsal. Bapak Ibu, Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Kita mau lihat apa sih yang membedakan lagi antara hikmat Tuhan dan hikmat dunia saudara. Yakobus pasal 3 ayat 14 katakan gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang menjadi clue, yang bisa kita menilai apa yang kita dapat ini dari hikmat Tuhan atau dari hikmat dunia adalah ada dua. Apakah itu digerakkan oleh iri hati dan mementingkan diri sendiri? Kalau itu karena dasarnya itu iri hati, kita menilai karena iri hati atau karena mementingkan diri sendiri, Alkitab katakan itu bukan hikmat yang berasal dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hati-hati dengan iri hati. Kadang saya lihat ada orang gini ya, ngomong sama kita itu kan bisa kita rasakan kan, ini auranya, ini aura iri hati ini. Nah, itu pasti dari setan-setan saudara. Kelihatannya dia peduli, tapi sebenarnya digerakkan oleh iri hati. Digerakkan oleh mementingkan diri sendiri. Saya kapan waktu lalu ngomong sama salah satu jemaat, saya bilang gini, kita perlu ngecek saudara. Setiap yang kita katakan, setiap yang kita putuskan, setiap yang kita lakukan, ceklah apa yang menggerakkan itu. Apakah itu Tuhan atau itu iblis? Setan-setan katanya. Apa tandanya kalau itu setan yang menggerakkan? Kalau itu sudah mengarah kepentingan diri sendiri dan mengarah kepada iri hati. Makanya kalau orang lapor sama saudara atau cerita lah, misalnya si A datang ke si B, dia mulai cerita, bu, nenek, saudara bisa tahu, wah ini karena iri nih, ini karena mementingkan diri sendiri. Percayalah, itu dari mana? Setan. Jangan bilang dalam nama Yesus, setan pergi. Jangan saudara, jangan, silakan nanti saudara. Cukup bilang, oh dari setan, gak boleh masuk. Saya anggap ini sampah. Saya sekarang kalau orang cerita sama saya, dalam hati saya bilang ini, Tuhan ini dari setan atau dari Tuhan. Lihat apa yang menggerakkan. Kalau itu karena iri hati atau kepentingan diri sendiri, itu pasti dan ujung-ujungnya nanti mengacaukan.
mengacaukan. Karena Alkitab katakan, sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi jangan anggap enteng iri hati, saudara. Kalau kau izinkan iri hati masuk dalam keluargamu, segala jenis kejahatan akan masuk dalam keluargamu. Kalau kau izinkan iri hati masuk dalam hatimu, segala jenis kejahatan masuk dalam hidupmu. Kalau kau izinkan iri hati masuk dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, ada karyawan yang saling iri kau biarkan, maka percayalah segala jenis kejahatan akan lahir di situ. Dan kalau kita izinkan iri hati masuk ke gereja, maka gereja penuh dengan kejahatan. Makanya saya sekarang nggak mau menerima masukan itu asal bulat-bulat telan. Dulu saya nggak ngerti, saudara. Waduh, saya terima dengan bulat-bulat. Ternyata ujung-ujungnya apa? Kekacauan. Kekacauan. Dilanjutkan ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas apa? Pertama-tama apa? Murni. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Murni karena Tuhan. Murni karena kasih. Itu murni. Saudara kan bisa tahu, oh ini murni karena kasih nih. Karena kasih. Murni. Selanjutnya apa? Pendamai. Jadi hikmat Tuhan itu memperdamaikan, bukan memecah belah, bukan jual omongan ke sana, jual omongan ke sana, akhirnya terjadi pemecah belah. Itu dari setan-setan. Jadi mendamaikan, peramah, penurut, bukan mengajak untuk memberontak, penuh belas kasihan. Jadi dia lakukan itu karena kasihan. Dan buah-buah yang baik tidak memihak. Saudara, di Alkitab bilang, kalau kita memihak kepada orang jahat, dosa orang jahat itu akan menjadi bagian kita. Jangan memihak, netral aja. Memang kadang ada orang-orang seperti saya ini kan empatinya cukup tinggi, saudara. Kalau ada orang cerita seolah-olah dia jadi korban, waduh, cepat sekali memihak, saudara. Dari situ saya belajar, saudara. Memihak kepada orang jahat menjadi bagian dari orang jahat, Alkitab katakan. Tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur di dalam damai, dan mereka mengadakan damai. Itu hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itu akan membawa damai dan hidup dalam kebenaran. Makanya standar kita mengukur ya, bukan antara nyaman atau tidak nyaman, antara enak atau tidak enak, tapi sesuai kebenaran atau tidak. Makanya kalau saudara tidak menguasai kebenaran tentang hal itu, jangan coba-coba komentar. Jangan. Kita akan terjebak kepada kejahatan itu. Jadi ketika ada sebuah masalah, kita harus mulai berpikir apa kebenaran tentang masalah ini. Kalau kita gak ngerti, baik diam. Harus membawa damai. Itu hikmat dunia dan hikmat. Bagaimana mendapatkan hikmat Tuhan? Bagaimana supaya kita mendapatkan hikmat Tuhan? Saudara, kita butuh hikmat ya di dalam keluarga, dalam sangat membutuhkan hikmat. Mendidik anak, di dalam berhubungan dengan pasangan kita, saudara butuh hikmat. Butuh hikmat. Kadang saudara untuk membantu orang pun butuh hikmat, saudara. Saya pernah membantu orang, saudara, malah saya dimusuhin, saudara. Aduh, malah dianggap macam-macam, saudara. Butuh hikmat, ya, mendidik anak, di dalam menangani jemaat. Saya betul-betul minta hikmat Tuhan, saudara ya. Bagaimana mendapatkan hikmat? Dikatakan tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya apa? Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan melalui apa? Nanti-nantikan Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, apapun peristiwa yang kau hadapi, sebelum kita ngomongkan, sebelum kita responi, sebelum kita bertindak, nanti-nantikan Tuhan. Tanya, Tuhan, apa menurutmu tentang masalah ini? Bagaimana saya harus bersikap? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Itu yang disebut dengan menanti-nantikan Tuhan.
Makanya orang yang berhikmat itu dia nggak buru-buru saudara, nggak gerusa-gerusu saudara. Dia tenangkan diri, itu yang disebut dengan orang yang bijaksana. Tidak asal buat cepat-cepat keputusan. Karena kita tahu setiap keputusan itu ada konsekuensi. Jadi jangan buru-buru membuat keputusan dan bertindak, tetapi mintalah tuntunan Tuhan serta selaraskanlah seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak menyelaraskan hidup kita dengan firman, maka kita akan sulit saudara punya hikmat Tuhan. Akan sulit. Akan sulit. Kita perlu membiasakan diri. Saya sempat cerita kemarin waktu saya ajak Daud kontrol saudara. Saya ajak Daud kontrol ke poli di rumah sakit saudara, tentu pakai PBJS, dan itu pun butuh hikmat Tuhan untuk memutuskan pakai PBJS atau ke dokter praktek. Akhirnya saya tahu di akhir, untung saya pakai PBJS. Ketika kita bawa ke sana, dokternya kasih sebuah resep saudara. Dokter bilang gini, Pak, kalau ini mau cepat sembuh, kita tahu Daud kan kebakar ya, dari perut ke bawah waktu malam tahun baru kebakar. Kalau ini ingin cepat sembuh, tebus ini resep di apotik rumah sakit. Saya ke apotik saudara. Kebetulan yang nangani ini kan dokter spesialis bedah estetika, spesialis bedah. Saya bawalah ke apotik. Dokternya bilang, oh ini nggak ada di rumah sakit, habis. Lo adanya di mana Pak? Saya bilang, oh coba cari di luar. Saya cari apotik-apotik yang ada di sekitar rumah sakit. Bilang ini nggak ada di sini, nggak ada. Saya tambah bingung. Lo ini di mana adanya? Coba cari apotik yang lain katanya. Saya cari sudah 5 apotik, mereka bilang nggak ada. Akhirnya saya ke salah satu apotik besar di Tulungagung yang ada jalan di Ponorogo. Ketika dia lihat, dia bilang gini, Pak, ini bukan obat. Ini nggak ada di apotik katanya. Duh, saya bingung saudara. Di tengah-tengah saya bingung, saya mau pulang ke rumah sakit. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, itu kan dokter estetika. Coba kamu ke dokter pribadinya, ke tempat praktek pribadinya, tanya ke sana. Betul saudara, saya datang ke sana ketemu pegawainya karena dokternya masih praktek di rumah sakit. Bu, ini apa ada obat ini? Saya bilang, oh ada. Memang ini cuman ada di sini katanya. Waduh, saya langsung emosi saudara. Kok dari tadi dokter gak ngomong? Dia telepon dokternya, dia tanya apakah benar Daud ini pasien dokter? Iya katanya. Memang ini cuma ada di sini kata dokternya saudara. Terus habis itu saya tanya, dia tanya gini, Bapak sudah tahu harganya Pak? Dia bilang, nggak tahu Bu, saya bilang. 2,5 juta. Saya langsung geliang saudara. 2,5 juta dari mana duit saya bilang. Dok, ini pasien BPJS kelas 3 dari pasien KIS tidak mampu, saya bilang. Dari mana duitnya? Tapi saya saat itu memang saya berniat saudara untuk menyembuhkan Daud. Yang akhirnya uang yang ada tak keluarkan, tak bayar saudara. Tak bayar. Sudah saya bayar, ini obat sudah dikemas. Nah itulah hikmat Tuhan, perhatikan. Tiba-tiba dia bilang gini, loh Pak, di rumah sakit gak ada tak? Gak ada. Bapak sudah ke poliestetika? Belum, tapi yang pasti katanya apotek gak ada di rumah sakit katanya. Loh, mereka kok gak lapor kita ya? Harusnya kalau habis di sana lapor kita. Wah, Tuhan bilang, ayo. Langsung saya bilang, Bu, sorry, uangnya saya minta lagi. Nanti saya konsultasi keluarga dulu, saya bilang. Saya konsultasi keluarga, kalau keluarga cocok, saya ambil, saya bilang, saudara, saya minta uangnya. Gak apa-apa ya Bu ya? Oh gak apa-apa, saya minta resepnya. Habis itu saya ke poliestetika. Saya tanya, Mbak, ini ada gak resep ini? Oh ada. Loh berapa?
1 juta. Waduh, saya bilang, untung saya dituntun oleh Tuhan. Akhirnya saya cuan berapa saudara? 1,5 juta. Coba bayangkan, itulah hikmat saudara. Amin. Kalau saudara cuman menyerah, oh memang apotek nggak ada, ya wes lah, biarlah Daud menderita kayak gitu. Itu kan. Makanya kita penting saudara di dalam setiap tindakan tuh tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya langsung bilang, dan saya nggak tahu bagaimana sistemnya, kwitansinya cuma dikasih kertas kecil, erek-erekan. Dokter ini biayanya 1,5 juta. Pak, kwitansinya cuma ini ya. Nggak penting aku kwitansi, saya bilang. Pokoknya 1 juta, saya bilang saudara. Saudara, saya tidak sedang menjelek-jelekkan siapa, bukan. Tapi saya mau ngajari kita. Hikmat itu akan membawa keuntungan. Amin. Perlu hikmat. Bagaimana supaya kita punya hikmat? Kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Saya sudah ceritakan bagaimana kita menghadapi mujizat Tuhan. Daud bisa dapat BPJS yang itu orang bilang mustajab bin mustahil. Tapi hikmat Tuhan, akhirnya dia bisa dapat BPJS. Mari saudara, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah yang akan kita hadapi ke depan. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah relasi. Jangan cepat-cepat bertindak, jangan cepat-cepat buat keputusan, jangan cepat-cepat merespon. Duduk di kaki Tuhan. Tuhan, opo maneh sih Tuhan, kudu piye Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Ketika engkau taat, engkau akan terkagum-kagum melihat hikmat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Amin. Biar sepanjang tahun ini kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Di pekerjaanmu, minta hikmat Tuhan. Engkau bisa cepat diangkat Tuhan nanti. Yusuf itu diangkat Tuhan karena hikmat saudara. Karena hikmat saudara. Yesaya 40:31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Cari Yesaya 55 ayat 6-9 dikatakan seperti ini saudara. Yesaya 55 ayat 6-9, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya engkau tidak punya kesempatan menemui Tuhan. Ada waktunya engkau tidak punya kesempatan melayani Tuhan. Ada waktunya engkau tidak punya kesempatan beribadah. Saya banyak temukan orang-orang yang sudah di ICU. Mereka bilang, Pak, tolong doain Pak. Saya rindu ke gereja Pak. Saya rindu melayani Pak. Dalam hatiku, Kasep. Dari dulu diajak nggak mau. Selama Tuhan kasih kesempatan, cari Tuhan, layani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada waktunya engkau tidak punya kesempatan itu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia mengasihani, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita, saudara, Alkitab katakan, maka ia akan mengasihani. Salah satu kata yang paling saya suka di Alkitab adalah yang berkata, dia mengasihani kita. Saudara, kalau Tuhan mengasihani engkau, kau nggak usah minta Tuhan tolong. Kalau Tuhan kasihan sama engkau nggak usah teriak-teriak doa, Tuhan kasih. Itu kasihan. Sama seperti kita, kalau kita kasihan sama orang. Saya waktu ketemu Bu Setipa dengan kondisi tumor 25 kilo di perutnya, nggak berdaya, nggak punya pengharapan. Tiba-tiba Tuhan kasih belas kasihan. Bu Setipa nggak pernah minta kepada saya, Kak tolonglah saya dibawa ke rumah sakit. No. Tapi karena saya kasihan, saya bilang, Bu, mulai hari ini kami yang ngurus Ibu.
Saya akan uruskan BPJS, saya akan rawat ibu sampai sembuh. Hampir setahun kita ngurus dia. Bukan 10-20 juta habisnya, lebih. Kalau kita sudah kasihan kepada orang, uang itu gak ada nilainya lagi. Betul? Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan kasihan dalam hidupmu, oh, jangankan uang, istana dia kasih saudara. Amin. Masalahnya, Tuhan kasihan atau tidak? Kenapa Tuhan tidak kasihan? Karena kita nggak mencari Tuhan, karena kita tidak berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena itu kalau engkau pingin Tuhan kasihan dalam hidupmu, mari cari Tuhan. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Ketika dia kasihan, dia akan angkat engkau, dia akan tinggikan engkau, dia akan promosikan engkau, dan hidup kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Ini kata yang paling saya suka dari Tuhan. Ketika dia bilang, aku kasihan nak. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau sudah Tuhan bilang aku kasihan, berarti everything is okay. Semua akan beres saudara. Asal Tuhan kasihan, semua beres. Tapi kalau Tuhan bilang no, kita mau jungkir balik, kita mau dobrak, gak ada yang bisa membuka saudara. Gak ada. Kasihan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Kita baik punya plan saudara. Kita baik buat program. Tapi di atas semuanya itu, mari kita temukan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat, hidup ini sebuah perjalanan. Tuhan sudah membuat rute dalam hidup kita. Temukanlah rutenya Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau menemukan rutenya Tuhan dalam hidupmu, maka mujizat ada di sana, perlindungan ada di sana, penyediaan ada di sana. Amin. Amin. Mari, jangan andalkan rancanganmu. Sepintar apapun kita. Apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Di Los Angeles, semua kita tahu saudara. Kurang hebat apa daerah itu saudara? Dihuni oleh artis-artis Hollywood saudara, yang orang bilang kayanya itu bukan cuma sekedar kaya raya saudara. Orang-orang penguasa di sana. Mungkin kita waktu ngelihat mereka kita pikir ini 17 keturunan, pasti keturunannya nyaman, tenang, damai saudara. Hei, karena uang mereka bukan miliar, bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar, triliun. Keamanannya super ketat. Untuk masuk ke sana nggak mudah daerah itu. Tetapi hanya hitungan hari rata dengan tanah. Halo? Dari kaya mendadak sampai miskin mendadak saudara. Ada orang yang sampai kehilangan uang 2 triliun saudara, harta 2 triliun. Coba bayangkan, hanya hitungan hari. Yang dicari 40 tahun, habis saja 2-3 hari. Kalau Tuhan sudah punya rancangan, yang di bawah dia bisa angkat, yang di atas dia bisa turunkan. Temukanlah rancangan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau hari ini masih terpuruk di bawah, jangan putus asa. Tuhan bilang, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Masa depan yang penuh pengharapan itulah yang akan kita tuju saudara. Ikutilah rancangan Tuhan. Jangan cari jalan kita sendiri. Jangan andalkan logika kita. Bahkan jangan andalkan orang lain. Biar kita mengandalkan Tuhan dan kita berjalan dalam rancangan Tuhan saudara. Apa dampak kalau dipandu oleh hikmat Tuhan? Ini terakhir saudara. Apa dampaknya saat kita dipandu oleh hikmat Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan kekuatan saat kita lelah. Tuhan memberikan semangat saat kita tidak berdaya. Kita akan mengalami level up, bukan level down saudara. Amin. Ketika sepanjang tahun ini kau putuskan untuk berjalan di dalam hikmat Tuhan, mungkin ada masanya engkau lelah. Tapi ketika engkau lelah, Tuhan kasih kekuatan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan saudara.
Mungkin ada saatnya kita seolah-olah gak berdaya, seolah-olah udah gak ada jalan keluar, buntu. Tapi saat itu Tuhan akan kasih semangat kepada kita, saudara. Dia akan berbicara dengan lembut, baik itu lewat hati nurani kita, lewat orang lain, lewat peristiwa. Dan kita akan terus naik level, naik level, naik level, naik level. Bukan level down, saudara. Itu yang dikatakan tadi dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Apakah engkau hari ini lelah? Apakah engkau hari ini tak berdaya? Nantikan Tuhan. Carilah Tuhan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Biar hikmat Tuhan itu yang berbicara. Biar hikmat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan itu berbicara dalam hidupmu dengan lembut, saat itu kekuatanmu akan bangkit, semangatmu akan bangkit. Ada kalanya, saudara, saya ini hampir putus asa, hampir menyerah, hampir gak berdaya, saudara, hampir hopeless, saudara. Tiba-tiba ketika saya datang sama Tuhan, nangis. Tuhan sampaikan 1-2 kata, nak, lakukan ini. Begitu saya dengar itu, saudara, itu rasanya ada sebuah kekuatan. Ketika terjadi apa yang terjadi sama Daud tanggal 31 malam, saya jujur, satu hari itu, satu malam saya sempat depresi, saudara. Anak istri saya mulai khawatir tentang saya. Karena saya bertanggung jawab atas Daud. Saya yang membawa dia dari Jambi. Saya yang minta izin kepada orang tuanya untuk dia tinggal sama kami. Saya bertanggung jawab atas dia. Saya bilang, Tuhan, aku harus bagaimana? Aku bagaimana? Ada satu kata ketika Tuhan bilang gini, nah, ini peperangan rohani. Kamu gak perlu salahkan siapapun. Kamu gak perlu merasa bersalah. Ini murni peperangan rohani. Begitu saya tahu itu peperangan rohani, saya langsung bangkit. Saya bilang, kalau ini peperangan pasti menang. Bukan karena saya hebat, karena Tuhan yang berperang bagi saya. Amin, amin. Nantikan kata-kata itu. Pernah kan saudara mengalami itu, sudah mulai putus asa, stres, tiba-tiba ada suara lembut di hati kita. Ketika kita dengar suara itu, rasanya air mata kita jatuh, tapi semangat kita bangkit, saudara. Kita bisa menatap hari depan, kita bisa melihat masa depan cerah dalam hidup kita. Amin. Mari berjalanlah di dalam hikmat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yang tadi apa terakhir? Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia sangat ingin membawa kita ke dalam rencananya. Masalahnya sering bukan di Tuhan, di kita, saudara. Kita gagal memahami kehendak Tuhan. Kenapa kita gagal memahami kehendak Tuhan? Karena kita gak mengasihi Tuhan. Kita gak mengasihi Tuhan. Saya mau ngajak kita menyanyikan lagu yang tadi, Selidiki Aku. Mari kita putuskan hari ini, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Aku mau merelakan diriku dituntun oleh hikmat-Mu. Roh Kudus. Bapak Ibu, seringkali yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah karena kita salah di dalam membuat keputusan, salah di dalam merespon, salah di dalam bertindak. Kenapa? Karena kita pakai hikmat dunia. Kita hanya melihat apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak. Apakah ini nyaman bagi saya atau tidak. Kalau kita ingin melihat hidup kita level up sepanjang tahun ini, mari belajar menggunakan hikmat Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan. Libatkanlah Tuhan di segala aspek kehidupan kita.
Jangan mau digerakkan oleh emosi kita. Jangan mau digerakkan oleh ego kita. Jangan mau digerakkan oleh iri hati kita. Jangan mau digerakkan oleh kesombongan kita. Itu berasal dari setan-setan. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menggerakkan kita. Isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Maka semua respon kita, keputusan kita, tindakan kita itu akan mendatangkan damai dan akan menuntun kita kepada kemenangan. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang mau berkata, Tuhan, ajarlah aku untuk berjalan dalam hikmat-Mu, tuntunlah langkah-langkahku. Ketika engkau berjalan dalam hikmat Tuhan, seberat apapun masalahmu, serumit apapun pergumulanmu, percayalah, pasti Tuhan tuntun menemukan jalan keluar itu. Jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Ketika engkau lelah, Tuhan akan kasih kekuatan. Kalau ada, mari bersama-sama dengan saya meminta di hadapan Tuhan hikmat Tuhan. Mari kita letakkan tangan di dada. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan supaya hikmatnya itu yang menuntun kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadar pikiran kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Ada banyak hal dalam hidup ini kami gak menguasai, kami gak bisa paham. Ada banyak tipu muslihat iblis, jebakan-jebakan kuasa kegelapan. Kami butuh hikmat-Mu. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah di dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Pulihkanlah kami, pulihkanlah umat-Mu ini Tuhan. Tuntunlah langkah-langkah kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami akan mengalami level up. Kami akan mengalami kemenangan. Dan lewat hidup kami, Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hatiku Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini, Tuhanlah yang menempatkan kami di kota ini. Dan kami percaya Tuhan mau lewat hidup kami, lewat gereja ini, nama-Mu dipermuliakan di kota ini. Berkatilah kota ini. Kami rindu Tuhan ada revival, ada kebangunan rohani di kota ini. Lawatlah penduduk kota ini, celikanlah mata rohani mereka, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap dilayani dari kota ini Tuhan. Berkatilah kota ini, berkati Tuhan, berkati pemerintahan kota ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menempatkan mereka sebagai hamba Tuhan yang mengelola kota ini. Semuanya Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka bijaksana di dalam mengelola kota ini Tuhan.
Tuntunlah mereka dalam membuat setiap kebijakan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, seperti Engkau memakai Yusuf, seperti Engkau memakai Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Tuhan yang memakai mereka di kota ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah kota Tulungagung Tuhan, berkati perekonomian kota ini Tuhan. Tuhan, kami minta sejahtera kota ini. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, baik itu para pengusaha, karyawan, pegawai, ibu rumah tangga, pelajar, semuanya Tuhan. Tuhan berkati, biar kami semua bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan umat Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Biar kami bisa menjadi terang, lewat hidup kami Yesus ditinggikan, lewat hidup kami nama Tuhan diagungkan, dan lewat gerejamu Tuhan banyak orang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami akan melihat revival itu terjadi di kota ini. Kami bersyukur buat ibadah kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat dan memulihkan kami. Kami sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, baik yang hadir maupun tidak hadir, hamba-Mu berdoa, lindungilah Tuhan dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun langkah-langkah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, bawa hati kami melekat kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Pulihkan umat-Mu, berkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu itu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Tolong setiap umat-Mu dalam setiap permasalahan mereka. Buka jalan bagi mereka, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bahkan Kau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Bawa mereka untuk masuk dalam rencana-Mu, bawa mereka masuk dalam panggilan-Mu, bawa mereka menemukan semuanya itu Tuhan. Bahkan menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih. Sungguh kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Begitu juga dengan Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya, pemilik tempat ini kami bawa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mohon sungguh-sungguh, lindungilah mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawalah hati mereka terus melekat mengasihi Tuhan, semakin mengenal Engkau, masuk dalam rencana-Mu. Berkati mereka, rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu itu memerintah dalam rumah tangga mereka. Terus Engkau pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada, kami mohon Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Roh Kudus jamah mereka, bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengasihi Tuhan. Jangan biarkan mereka ditipu oleh iblis. Roh Kudus yang memulihkan mereka. Berkati juga Tuhan buat semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami percaya kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih Tuhan, hiduplah di dalam kesetiaan Tuhan, hiduplah di dalam kuasa Tuhan, hiduplah di dalam hikmat Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memuji